Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat para pecinta budaya keris pusaka yakni Tosan Aji di bumi Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keris pusaka jimatan dengan dapur sengkelat Look 13. Keris sengkelat merupakan keris legendaris yang banyak dimiliki dan diminati banyak orang. Secara sejarah keris Kiai Sengkelat merupakan keris Look 13 buatan Empu Supo yang dapurnya diberi nama Singkelet oleh Sunan Kalijogo. Nama Singkelet, artinya yang leket, dimaknai agar menyatu dengan jiwa pemiliknya, menyatu dengan alam, menyatu dengan masyarakat atau rakyat, dan menyatu dengan Gusti Kang Akaryo Jagat. Nama Singkelet ini mengalami perubahan sebutan menjadi Sengkelat. Mungkin waktu itu yang cidal lidah atau Sudopangrugon, sehingga sebutan Singkelet justru lebih indah menjadi sebutan Sengkelat atau Sangkelat. Keris dapur Sengkelat ada sejak akhir kerajaan Majapahit dan awal kerajaan Demak Bintoro, berkembang hingga kerajaan Mataram Islam, dan dapur ini tetap masih diminati hingga di zaman era Kamardikan. Dahulu keris Sengkelat merupakan keris pusaka yang dihadiahkan oleh Sunan Kalijogo untuk raja-raja di tanah Jawa. Sehingga sepeninggalan Sunan Kalijogo, keris dapur Sengkelat ini sangat terus diminati oleh para kalangan ningrat, dan empu yang lain juga membuatnya, walau di luar pakem Empu Supo sebagai pembuat pertamanya. Jadi empu lain hanya meniru ricikannya, tetapi garap serta material logamnya berbeda. Sehingga keris Sengkelat pada saat ini bisa ditemui ada ragam jenis tangguh, atau estimasi asal-muasal, di era kerajaan, atau wilayah mana, yang memiliki garap yang berbeda dari Empu Supo. Berbeda lagi dengan keris Sengkelat Look 13 Patrem ini, tergolong unik, antik dan langka dikarenakan ukurannya sangat kecil, sehingga sangat jarang didapati, sebab ukuran keris Sengkelat berbeda dengan pada umumnya, bahkan uniknya walau masuk kriteria Patrem, yang biasanya sekitar kurang dari 1 jengkal, keris Sengkelat ini masuk kriteria jimatan yang tergolong kecil mungil. Keris dengan dapur Sengkelat mempunyai ciri-ciri antara lain, kembang kacang, lambe gajah, sogokan rangkap, seraweyan, ripandan, greneng, ruwingan. Dahulu kala, empu keris membuat pusaka ini dari bahan Tosan Aji dan meteor alam. Bahan pembuat keris inilah yang mempengaruhi adanya energi di dalam keris pusaka. Jika kita berpikir secara modern dan ilmiah, perpaduan logam yang ditempa, apalagi menggunakan batu meteor, akan memiliki dan menimbulkan serta mengeluarkan energi atau radiasi tertentu. Sehingga empu pembuatnya bukan sekedar menempa, tetapi disertai rangkaian disiplin keilmuan, lelaku tirakat, doa dan olah spiritual. Sehingga terciptalah sebuah karya seni Tosan Aji yang berbentuk keris pusaka, yang bisa dinilai secara estetika, filosofi dan esoteri. Mengenai bab keris, di zaman modern ini sekalipun, yang memesan ke seorang empu, tentu jika mau yang berkualitas, tetap menggunakan batu meteor baik itu iron meteorit, palasit meteorit, dan jenis meteorit lainnya, itu bertujuan agar kerisnya menjadi keris kelas pusaka, bukan sekedar estetika tetapi ada unsur esoteri dari hasil tempa dengan campuran meteor. Karena dari dulu hingga zaman sekarang, batu meteor itu harganya lebih mahal daripada harga emas, wajar jika dari dulu hingga sekarang yang bisa memesan keris hanya kalangan tertentu saja yakni pejabat kerajaan di zaman dahulu, jika sekarang adalah pejabat negara atau pemerintah, jika dahulu saudagar, jika di zaman sekarang pembisnis atau pengusaha. Sebab merekalah yang mampu membeli bahan material untuk membuat keris, serta mampu memberi imbalan jasa untuk empu pembuatnya secara layak. Hal ini hanya bisa dipenggali oleh orang yang gaduk kuping, yang mau berpikir dengan budaya cerdas. Secara filosofi pemilik keris Sengkelat, dirinya akan mendapat kejayaan, kewibawaan, kehormatan, kepangkatan atau kedudukan, serta akan disegani dan dihormati orang. Keris Sengkelat jika dimaknai dari looknya, yakni Look 13, yang artinya las-lasaning urip, yaitu akhir kehidupan, yang menunjukkan bersatunya kembali manusia dengan Sang Pencipta. Budaya Jawa tidak luput dari filosofi dan kearifan lokalnya. Belum lagi terkait dengan keris Sengkelat jimatan ini yang bentuknya rengkol geligir sapi dengan langgam gaya pengging, keris jimatan nom-noman ini memiliki pamor banyu mili. Pamor ini termasuk pamor rekan yang pola gambarnya direncanakan oleh empu pembuatnya. Pamor banyu mili termasuk pamor tidak pemilih, sehingga cocok untuk dimiliki oleh siapa saja. Pamor banyu mili adalah motif pamor yang bentuknya menyerupai garis-garis yang membujur dari pangkal bilah sampai ujung keris. Garis-garis pamor tersebut ada yang berupa garis utuh, putus-putus, dan juga garis bercabang.
Garis yang berliku-liku pada bilah keris ini terlihat mirip seperti gambaran air yang sedang mengalir. Oleh sebab itu, pamor keris ini dinamakan sebagai banyu mili atau dalam bahasa Jawa berarti air mengalir. Kata banyu berarti air dan kata mili berarti mengalir. Banyu mili ini menjadi simbol yang melambangkan suatu harapan akan rezeki yang lancar dan terus-menerus mengalir layaknya air. Dipercaya bahwa tua keris pamor banyu mili dapat memberikan semangat pembaruan untuk kehidupan yang lancar rezekinya, tanpa masalah, dan adem ayem. Pamor keris ini dipercaya dapat membawa kehidupan lebih baik dan keluar dari kesulitan hidup. Pamor banyu mili begitu sederhana dalam namanya, tetapi akan syarat makna di dalamnya yang menjadi pelajaran hidup bagi manusia. Di balik namanya yang sederhana, banyu mili memiliki makna mendalam tentang kehidupan. Filosofi dari pamor yang berbentuk garis-garis ini yaitu agar manusia bisa hidup seperti air yang mengalir, dan menjadi sumber air atau kehidupan bagi segala yang hidup di muka bumi. Belajar dari sifat air, terkait pamor banyu mili, memiliki beberapa makna dan pelajaran yang bisa dipetik, seperti hal berikut ini. 1. Sifat air yang selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dimanapun air berada, air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sifat air ini menjadi simbol kerendahan hati manusia. Tuhan menciptakan air untuk menjadi pelajaran bagi manusia agar selalu rendah hati. Jika sedang berada di posisi atas, maka manusia tersebut bisa melayani dan membantu orang-orang yang berada di bawah atau ditimpa kerepotan. 2. Sifat air yang selalu mengisi ruang kosong. Sifat air akan selalu mengisi ruang-ruang kosong menjadi gambaran untuk sesuatu yang berguna. Manusia dapat belajar dari sifat air dengan mengisi daya atau kekurangan dari manusia yang lain. Menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan, sebab sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat bagi orang lain atau sesama makhluk Tuhan. 3. Sifat air yang selalu mengalir jauh hingga ke laut. Meneladani sifat air yang selalu mengalir hingga ke laut, manusia harus memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Apapun rintangannya, sesulit apapun jalan yang harus dilalui, air pasti akan terus mengalir hingga sampai ke muara hingga ke lautan luas. Keris pamor banyu mili menjadi simbol semangat dalam kehidupan. Manusia bisa belajar untuk konsisten dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan hidup. Seperti air yang melewati berbagai hambatan dalam perjalanan mencapai lautan lepas. Di sepanjang perjalanan, air juga akan memberikan kehidupan di setiap tempat yang dilaluinya. Misalnya untuk minum makhluk hidup, mengairi sawah dan ladang, dan lainnya. Belajar meneladani sifat air ini, manusia harus memiliki keyakinan besar dan semangat kuat untuk mencapai tujuan hidup. Tidak peduli berapa lama waktu yang ditempuh, hambatan apa saja yang akan dihadapi, pada akhirnya tujuan hidup tetap menjadi yang utama untuk menggerakkan hati agar berguna dan bermanfaat bagi sesama. Itulah filosofi tentang air yang terkait pamor banyu mili pada dapur keris Sengkelat Jimatan Luk 13 ini. Sebelum lanjut, yang menyukai tayangan ini biar makin syahdu jangan lupa diklik like atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya. Bagi subscribers yang mau mengikuti bisa diklik gambar loncengnya, agar mendapatkan informasi terbaru dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Bagi yang berminat dengan keris Sengkelat Jimatan ini monggo bisa kontak WA atau silaturahmi di Omah Keris Salatiga. Tips mengoleksi keris, baik itu keris ukuran standar atau normal, keris corok, keris patrem atau jenis jimatan, itu semua sungguh syahdu. Tetapi ada dasar alasan untuk memilikinya, jangan memiliki keris dengan sekedar pengen atau ikut-ikutan nguri-uri budaya tanpa pengetahuan, setidaknya butuh pemahaman dasar, agar mengoleksi keris tersebut, punya cita rasa tersendiri. Kita perlu melihat secara estetika, keris dilihat dari bentuk fisiknya, asal keris itu pakem, baik garap berserta ricikannya, sehingga keris itu terlihat akan keindahannya atau keunikannya. Jika secara filosofi dan esoteri tentu terkait pamornya atau material logamnya. Jangan terdoktrin berpikir keris sepuh itu paling bagus, jika yang bagus tentu cari yang tus, tangguh, utuh, sepuh, jika tidak utuh, itu namanya TS bisa juga disebut lecekkan. Keris tus apalagi garap dalam keraton, jangan mimpi murah harganya. Ingat keris bagus harga bagus, ono rego ono rupo, jadi memilih keris baik itu sepuh, nom-noman, ngento-ento, maupun kamardikan lawasan atau kamardikan buatan baru sekalipun. Jika bicara harga itu tidak membohongi asal punya kaweruh tentang keris. Kita lihat keris dari garapnya dan material logamnya. Jika tidak percaya, keris kamardikan garap seorang empu yakin,
Jika bicara harga pasti pedas dan jangan bandingkan dengan keris kelas koden atau kodian yang asal bikin jadi. Apalagi keris kuningan hasil cor yang stok berlimpah, itu semua namanya souvenir. Keris asli itu limited edition, tidak ada yang sama, sebab buatan tangan dengan teknik seni tempa lipat logam dan digarap sesuai pakem ricikan dapurnya. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat menambah wawasan teman-teman semua, terkait Tosan Aji. Bersama Omah Keris Salatiga, kita sinau bareng terkait budaya Tosan Aji juga filosofi yang merupakan warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji, dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.